Selamat siang, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada sosialisasi aktivasi Single Sign-On dan layanan TI untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 periode ganjil. Yang terhormat Bapak Rio Guntur Utomo selaku Direktur Pusat Teknologi Informasi, yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yang terhormat Ibu Mas Asih Margiati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan siang hari ini, kegiatan sosialisasi aktivasi SSO. Meskipun dilakukan secara daring, semoga kita senantiasa sehat dan berbahagia. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Risma Nuristikoma, selaku MC pada siang hari ini. Izinkan pula saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, ada pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Lalu akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, dilanjutkan dengan pemaparan atau penjelasan User Education SSO serta layanan TI oleh tim Service Desk. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi dan diakhiri dengan penutupan di akhir. Mari kita buka agenda siang hari ini dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke pemutaran lagu Indonesia Raya serta Mars Telkom University. Kepada operator dipersilahkan.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan, selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Riset dan Layanan TI, yaitu kepada Ibu Maya Setiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi siang. Pertama tidak tahu karena Ahmad dan Karun kita dapat berkumpul dan layanan saya wakilan dari direksi. Selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh yang ini menjadi bagian dari keluarga besar Telkom University. Memasuki dunia perkuliahan, teknologi informasi akan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan akademik maupun kehidupan kampus sehari-hari. Nah, melalui sign-on ini atau SSO, mahasiswa nanti dapat mengakses berbagai layanan digital kampus dengan satu akun, di mana dari mulai akses aplikasi, baik itu untuk layanan akademik yang nanti ada informasi, value untuk pembelajaran daring, dan juga untuk setting space, koneksi internet, dan berbagai fasilitas teknologi informasi lainnya. Karena itu, pemahaman mengenai penggunaan SSO ini dan layanan TI sejak awal ini sangat penting agar mahasiswa nanti dapat menempatkannya secara optimal, aman, dan bertanggung jawab. Kami berharap bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk belajar mengenai cara menggunakan layanan digital kampus, tapi juga menjadi langkah awal untuk para mahasiswa membangun budaya digital yang baik, juga menjaga kerahasiaan akun dan kata sandi. Sehingga gunakanlah teknologi informasi ini sesuai dengan ketentuan, serta selalu berhati-hati dan terhadap berbagai ancaman keamanan digital. Kepada seluruh mahasiswa baru, manfaatkanlah fasilitas teknologi ini untuk menunjang proses belajar, berkomunikasi, berkolaborasi, serta untuk mengembangkan potensi diri. Serta jika misalnya ada kendala terkait layanan TI, silakan untuk memanfaatkan layanan servis distribusi. Akhir kata, semoga sosialisasi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi user education SSO dan layanan TI Putih. Mohon kepada mahasiswa-mahasiswi di sini disimak dengan baik agar proses aktivasi nanti dapat berjalan dengan lancar. Meskipun kalau kami cek saat ini sebagian besar sudah pada berhasil aktivasi gitu ya, yang mungkin ada di sini tuh sebagian ada kendala atau bagaimana nanti boleh nanti ada sesi di akhir tanya jawab. Di sini itu untuk sesi sekarang ada dari FTE, FKS, dan juga FIT.
Karena kegiatan ini dilaksanakan siang hari, biasanya agak rawan ngantuk ya teman-teman. Biar nggak ngantuk dan tetap fokus, saran dari saya coba kalau yang bisa open cam, boleh open cam aja dengan virtual background yang udah di-share sebelumnya di nomor masing-masing teman-teman sekalian. Itu. Mungkin sebelum mulai, izin cek terlebih dahulu. Di sini boleh reaction teman-teman yang udah berhasil aktivasi SSO di ruangan ini. Boleh di reaction, jempol atau apapun boleh. Kita cek-cek yang sudah berhasil ya. Oke, ada yang raise hand juga. Ini yang raise hand berarti yang sudah berhasil aktivasi ya. Ini pun kelihatan kalau yang udah berhasil aktivasi, join Teams-nya pun pakai akun SSO gitu ya. Nah, coba sekarang gue di lower hand lagi. Kita cek buat yang belum bisa, yang masih terkendala. Boleh di raise hand yang masih kendala aktivasi SSO-nya. Oke. Masih lumayan agak banyak juga ya yang kendala dan hadir di sini. Oke, siap. Oke, buat yang terkendala maupun yang sudah berhasil, silahkan dapat diikuti sesi ini dari awal hingga akhir, karena di sini penjelasannya lengkap mengenai mulai dari cara aktivasi hingga nanti mungkin perkenalan terkait layanan-layanan TI yang ada di Telkom University. Dan sebagai informasi tambahan, karena ini sempat ditanyakan sebelumnya, materi dan rekaman kegiatan sosialisasi ini akan kami bagikan melalui web service desk setelah acara selesai. Jadi tidak perlu khawatir bagi yang nanti terlewat atau ingin memutar ulang rekamannya, boleh dicek di website service desk dan nanti pun linknya akan di-share di chat meeting ini. Baik, tidak perlu berlama-lama. Mari kita mulai saja sosialisasinya kepada Mbak Meilina yang akan menyampaikan. Dipersilahkan. Dan nanti juga di pertengahan sesi, barangkali ada yang mau bertanya, boleh di chat saja. Nanti akan ada tim kami yang membantu menjawab melalui kolom chat di Meet ini, seperti itu ya. Baik, kepada Mbak Meilina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma atas waktunya. Selamat siang teman-teman mahasiswa baru Telkom University. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan hadir dalam agenda sosialisasi pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini ya, kami perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi akan membahas secara lengkap ya materi mengenai aktivasi akun SSO atau Single Sign-On untuk mahasiswa baru Telkom University. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Meilina Eka Ayuning Tias yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Nah, untuk materi ini penting ya untuk teman-teman ikuti dan pahami secara seksama karena akun SSO ini adalah kunci utama ya teman-teman untuk teman-teman dapat mengakses seluruh layanan digital yang ada di lingkungan Telkom University. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan aktivasi SSO, dan tadi kami juga sudah cek ya, banyak dari teman-teman yang saat ini sudah melakukan aktivasi SSO. Mungkin kita kenalan dulu ya, sebetulnya sistem SSO ini apa gitu. Jadi SSO adalah singkatan Single Sign-On, yang merupakan sistem autentikasi ya, yang memungkinkan teman-teman mahasiswa Telkom University dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus dengan hanya menggunakan satu username atau satu email dan juga password yang sama gitu. Nah, dengan akun SSO ini teman-teman sebetulnya tidak perlu lagi mengingat banyak email ya ataupun username dan juga password yang berbeda-beda hanya untuk setiap kali login ke aplikasi kampus Telkom University. Nah, mungkin teman-teman mulai dari sekarang ya, bagi yang merasa belum melakukan aktivasi SSO, bisa menyiapkan beberapa poin berikut ya. Sebetulnya sederhana ya, teman-teman hanya perlu menyiapkan perangkat handphonenya dan juga laptop. Apabila tidak memiliki laptop, teman-teman juga bisa menggunakan handphone. Kemudian dipastikan ya saat ini koneksi internetnya stabil
Kemudian teman-teman bisa mulai login ke email registrasi yang kemarin digunakan untuk melakukan pendaftaran Camaba ya. Silahkan mulai diloginkan email registrasinya atau mulai disiapkan. Kemudian teman-teman bisa siapkan KTP atau kartu keluarga ya. Nah, tujuannya untuk KTP atau kartu keluarga ini nanti akan ada section ya, teman-teman diminta untuk menginputkan nomor induk keluarga ya. Nomor induk kependudukan maksud kami. Nah, jadi teman-teman bisa siapkan keempat hal ini, dan untuk teman-teman yang mungkin terdapat kendala ya untuk menyiapkan beberapa poin berikut, teman-teman jangan panik, tetap tenang karena teman-teman nantinya bisa mengisi form kendala ya yang akan kami kirimkan ke user chat. Nah, kemudian kita akan masuk nih teman-teman ke tahapan aktivasi SSO-nya. Nah, mungkin teman-teman juga masih belum familiar ya, kenapa harus aktivasi SSO gitu. Jadi sebetulnya tujuan untuk aktivasi ini adalah supaya akun email Telkom University teman-teman itu dapat aktif ya, dan bisa digunakan untuk login ke berbagai aplikasi di Telkom University. Nah, mungkin langsung saja ya teman-teman, bagi yang merasa belum melakukan aktivasi SSO, silahkan teman-teman buka perangkat handphonenya maupun laptop, kemudian teman-teman ketikkan 1.telkomuniversity.ac.id. Silahkan teman-teman masuk ke website berikut ya. Kemudian apabila sudah terbuka halaman website satunya, nantinya akan ada menu ya di bagian bawah untuk melakukan pembuatan akun SSO baru. Nah, teman-teman bisa klik menu tersebut. Nah, kemudian di tahapan selanjutnya ini akan ada verifikasi NIK ya, teman-teman. Nah, perlu kami tekankan lagi ya, untuk masuk ke tahapan verifikasi NIK ini, pastikan teman-teman itu sudah melakukan cetak berita acara di website Sheets. Jadi apabila teman-teman kemarin sempat terlambat ya, belum melakukan cetak berita acara, itu teman-teman dapat menghubungi bagian akademik ya, atau BSLA Telkom University. Atau biasanya nanti teman-teman kemungkinan akan melakukan aktivasi SSO di batch selanjutnya gitu. Nah, kemudian untuk mahasiswa asing, kolom NIK ini akan diisi dengan nomor registrasi pendaftaran ya. Jadi memang agak berbeda ya dengan mahasiswa reguler biasa seperti itu. Nah, sebelum teman-teman masukkan nomor induk kependudukannya, silahkan pilih bagian mahasiswa ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman pilih bagian dosen atau TPA, karena itu diperuntukkan untuk staff ya dan dosen di Telkom University. Silahkan pilih dulu bagian pilihan aktivasinya, kemudian isi bagian nomor induk kependudukannya. Nah, kami sarankan teman-teman pastikan ya bagian isian ini itu sama ya dengan yang nomor yang tertera di KTP atau kartu keluarga teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik verifikasi. Nah, selanjutnya akan ada verifikasi OTP ya teman-teman, yang akan dikirimkan melalui email registrasi ya. Bagi teman-teman yang tadi sudah login ke akun pribadinya atau email pribadi, silahkan buka kotak masuknya ya untuk melihat OTP kode yang dikirim. Nah, kode OTP ini terdiri dari 6 digit angka ya teman-teman. Silahkan teman-teman copy dan masukkan ke dalam isian kolom OTP ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk pengisian OTP ini ada masa berlakunya ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan kode OTP secara langsung, itu mohon untuk segera di-copy ke kolom OTP yang sudah tersedia seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak kunjung mendapatkan OTP, bagaimana Kak? Nah, biasanya teman-teman bisa menunggu dulu ya, mungkin sekitar 10 menit sampai kode OTP-nya masuk. Teman-teman juga bisa cek ya, jangan lupa cek folder spamnya, karena ditakutkan untuk kode OTP ini juga masuk ke folder spamnya. Jadi silahkan teman-teman cek ya untuk folder spamnya. Namun apabila
tidak kunjung masuk ya untuk kode OTP-nya, nantinya teman-teman bisa mengisi nih form kendala yang kami kirimkan melalui kolom chat. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik konfirmasi. Nah, tahapan selanjutnya teman-teman akan diminta untuk membuat kata sandi ya akun SSO-nya. Namun sebelum membuat, teman-teman bisa cek dulu data yang tertera di sistemnya, baik itu nama lengkap, nomor induk mahasiswanya, dan juga username ya atau nama pengguna. Kami menyarankan di bagian ini teman-teman bisa screenshot ya supaya tidak lupa informasi NIM-nya ya, kemudian username maupun kata sandi yang teman-teman input. Di sini juga sudah tertera ya bagaimana kriteria pembuatan password akun SSO-nya ya, di mana teman-teman untuk pembuatan password ini terdiri dari 8 karakter ya, maksimal 12 karakter, dan mengandung kombinasi huruf ya, kemudian mengandung angka 0 sampai 9, dan kemudian ada ketentuan untuk menambahkan karakter khusus ya di dalam passwordnya gitu. Dan di sini juga dijelaskan bahwa teman-teman tidak boleh ya menambahkan password yang mengandung nama pengguna atau username teman-teman, karena bisa jadi nanti akan menghambat ya dalam hal pembuatan kata sandinya. Kemudian teman-teman bisa klik simpan. Oke, selanjutnya akan muncul syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Teman-teman bisa baca dan pahami untuk seluruh isian syarat dan ketentuan yang berlakunya. Apabila teman-teman sudah membaca secara menyeluruh, klik bagian checkbox-nya ya atau kotak persetujuan, kemudian klik simpan ya teman-teman. Nah, untuk tahapan aktivasi SSO-nya sudah berhasil dilakukan ya bila teman-teman sampai menerima informasi seperti berikut ya. Nantinya teman-teman akan diinfokan email Telkom University dan juga username SSO di dalam sistemnya. Jangan lupa di bagian ini teman-teman juga bisa menyimpan informasinya ya supaya tidak lupa nantinya untuk akun email dan juga username-nya. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas nih teman-teman terkait username ya, email. Sebetulnya perbedaannya apa untuk kedua hal ini gitu. Jadi username dan email ini berbeda ya teman-teman. Untuk pembedanya adalah di aplikasi yang nantinya teman-teman ingin loginkan ya, dan juga penulisannya ya. Kalau untuk username ini adalah nama pengguna teman-teman yang tergenerate dari sistem ya. Nama username ini otomatis tergenerate dan teman-teman tidak bisa request perubahan untuk username SSO-nya. Jadi teman-teman gunakan ya username sesuai yang tertera di dalam sistemnya setelah teman-teman berhasil melakukan aktivasi SSO. Kemudian aplikasi apa saja atau website apa saja sih yang loginnya itu harus menggunakan username ya. Yang pertama adalah Igresias ya teman-teman. Kemarin kami sempat menerima banyak laporan bahwa teman-teman banyak yang gagal ya untuk login ke Igresiasnya. Nah, itu kemungkinan besar karena teman-teman memasukkan email ya, bukan username. Jadi nanti untuk yang terkendala ya, teman-teman bisa coba untuk masukkan username-nya. Kemudian ada aplikasi MyTellU dan juga WiFi kampus. Kemudian untuk email SSO ini adalah gabungan antara username teman-teman diikuti dengan domain student.telkomuniversity.ac.id ya. Jadi email SSO ini digunakan untuk login ke berbagai aplikasi Microsoft ya. Salah satunya adalah Outlook ya. Bagi teman-teman yang ingin membuka layanan email di Telkom University, teman-teman bisa buka outlook.com ya, bukan gmail.com, karena saat ini Telkom University menggunakan layanan dari Microsoft ya, bukan layanan dari Google. Kemudian teman-teman bisa login ya dengan menggunakan email ke Teams ya. Ini adalah aplikasi untuk meeting online yang kita gunakan saat ini. Kemudian untuk ke OneDrive ya. OneDrive ini adalah penyimpanan ya. Penyimpanan file atau berkas secara online maupun desktop. Jadi teman-teman bisa akses untuk penyimpanan filenya melalui onedrive.com ya. Kalau teman-teman yang terbiasa pakai Google Drive ya, itu sebetulnya fungsinya sama ya seperti Google Drive.
Nah, ini mungkin adalah contoh saja ya, perbedaan username maupun email Telkom University. Nah, sampai sini mungkin apakah ada kendala teman-teman untuk proses aktivasinya? Ya barangkali kita buka sesi pertama ya untuk Q&A-nya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau saat ini memiliki kendala bisa di raise hand ya. Mungkin kita akan open untuk 3-5 penanya terlebih dahulu ya. Oke, baik. Mungkin ada satu di sini yang raise hand. Kak Fidelia Arum Kirani ya, silahkan untuk pertanyaannya mungkin. Terima kasih, Kak. Saya ingin bertanya, saya tidak bisa memverifikasi NIK saat ingin aktivasi SSO. Itu gimana ya kira-kira? Untuk NIK yang dimasukkan ini apakah sudah sesuai Kak dengan yang ada di KTP atau kartu keluarganya? Sudah sesuai semua, Kak. Sudah sesuai semua ya. Iya, tapi tidak selalu ada gagal. Tidak, NIK tidak terdaftar tulisannya. Oke, Kak Fidelia, mungkin untuk sementara Kakak bisa isi saja ya untuk form kendalanya yang sudah kami kirim ke user chat. Mungkin sementara seperti itu ya Kak. Baik, Jadi Kak. kami, Terima kasih. oke, sama-sama. Kami memerlukan waktu ya untuk mengecek data Kakak terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung saja untuk selanjutnya ya teman-teman. Kak Naufal Rifat, silahkan. Silahkan Kak. Apakah kedengaran Kak? Terdengar. Sebelumnya saya kan udah sempat login ke FSO-nya kan Kak. Terus kan di situ disuruh ke TI1 dan hubungkan ke Microsoft 365. Nah, kendalanya di bagian mana Kak? Kan dia minta approve sign in request. Nah, pas saya buka aplikasinya di HP untuk approve sign in-nya, dia nggak muncul kodenya gitu Kak, terus error gitu tulisannya di aplikasi HP-nya. Baik, mungkin kita bantu cek ya Kak. Kalau di sistem kami, Kakak sudah terbaca sih untuk mengaktifkan MFA-nya. Apakah sebelumnya sudah pernah berhasil untuk mengaktifkan MFA-nya? Udah Kak, cuman pas mau login lagi gitu dia minta verifikasi gitu pakai kode. Cuman pas mau masukkan kodenya di HP nggak muncul sama sekali. Oh, oke. Untuk aplikasinya pernah terhapus atau tidak Kak? Kayaknya sempat terhapus deh. Soalnya kemarin itu ada 2 akun gitu kan Kak. Oke,
biasanya memang kalau aplikasinya sempat ter-uninstall ya teman-teman, aplikasi Microsoft Authenticator-nya sempat di-uninstall atau sempat terhapus, itu teman-teman akan terkendala ya saat loginnya. Jadi teman-teman perlu menghubungi IT Service Desk ya untuk meminta reset MFA. Jadi mungkin untuk Kak Naufal nantinya bisa hubungi kami saja ya melalui WhatsApp agar dibantu untuk proses reset MFA-nya. Baik, Kak. Kemarin udah sempat hubungin ke WA-nya juga sih Kak, udah isi formulir, cuman masih nunggu. Nah, mungkin nanti kalau kakak terkendala ya, terkendala bot saat menghubungi kami, itu tinggal klik saja Kak, IT Service Desk, kemudian bisa langsung mengisi form dan ketikan angka 2 ya. Biasanya kalau misalkan kakak gagal gitu ya, terhubung langsung ke agent service desk-nya, itu karena kakak terhalang ke chatbot kami, seperti itu. Mungkin seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak untuk Ya, sarannya. sama-sama. Selanjutnya Kak Arshila, silahkan. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Sebelumnya terima kasih Kak telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya sudah berhasil mengaktifkan akun SSO-nya. Pertanyaan saya itu, semisal kan tadi OneDrive itu kan seperti Google Drive gitu ya Kak. Iya, betul Kak. Nah, semisal nih saya ingin buat kayak kalau di Google Drive itu kan kayak folder gitu ya Kak. Jadi saya mau buat penyimpanan untuk selama saya kuliah, berarti di OneDrive itu apakah bisa juga atau gimana Kak? Iya, bisa Kak. Karena nantinya dari kami itu menyediakan storage juga ya untuk OneDrive-nya, yaitu sekitar 5 GB ya per user. Jadi teman-teman bisa manfaatin akun OneDrive-nya untuk menyimpan file-file ya atau dokumen-dokumen perkuliahan ya. Konsepnya mirip sih teman-teman dengan Google Drive ya. Teman-teman bisa buat folder ya. Keuntungannya kalau misalkan teman-teman buat dokumen atau misalkan Word gitu ya di OneDrive, itu nanti teman-teman bisa sharing ya dengan rekannya. Jadi proses pengeditannya nanti langsung bisa melalui Word ya yang ada di desktop ya. Jadi kurang lebih nanti sistemnya seperti itu Kak. Keuntungannya kalau kakak menggunakan OneDrive. Dan untuk storage-nya per mahasiswa itu mendapatkan 5 GB. Baik, berarti untuk OneDrive sendiri nggak bisa akun SSO-nya berarti nggak bisa dimasukkan ke Google Drive ya Kak? Nggak Jadi bisa Kak. khusus gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada Kak Kinanti ya. Halo Kak, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Jadi saya izin mau bertanya. Sebelumnya saya kan udah punya Microsoft 365, udah langganan. Terus sudah berhasil login SSO juga semalam. Pas mau login yang 365 itu nggak bisa. Kakaknya loginnya ke aplikasi apa Kak? Via Ke website ini, kah? sebentar. Ke website 365-nya yang kayak ada di panduan. Saya mengikuti panduan. Kendalanya apa Kak? Seperti apa? Boleh dijelaskan tidak? Kayak tidak terdaftar gitu loh Kak. Nggak bisa login dengan akun yang dikasih sama
pas SSO. Permisi Kak, tadi untuk Kak Kinanti ya kendala untuk login di Office berarti Kak ya, di browser ke office.com. Iya, Oke, ini berarti pas masuk di halaman pertama, nggak bisa masukin akun emailnya. iya. Oh, oke. Tapi kalau aktivasinya Mas sudah selesai sampai akhir Kak? Aktivasi SSO-nya sudah. Udah, oke. Kalau yang dimasukkan di bagian pertama kali itu sudah dipastikan ini Kak, username ditambah domain kampusnya @student.telkomuniversity.ac.id. Dia harus lengkap sih Kak, nama username ditambah domain kampus. Semalam sudah dicoba, nggak bisa sih, Kak. Oh, paling dicoba lagi sekarang. Nanti kalau masih nggak bisa, boleh dikirimin screenshotnya di chat Teams ini ya. Oke, siap. Oke. Makasih, Kak. Oke, mungkin selanjutnya Kak Kalila, silahkan Kak. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Boleh untuk Kak Kalila, tadi boleh diulang lagi pertanyaannya Kak? Masih ada nggak ya? Halo Kak, Oh iya, oke. apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Kak. Oh oke. Jadi saya izin bertanya Kak, kan saya mau buat akun baru SSO ya. Namun untuk nick-nya itu di ditulisnya itu tidak terdaftar. Jadi tidak bisa. Nah, saat ini saya itu emang sedang mengajukan pengunduran diri dari prodi seni rupa juga. Jadi apakah itu ada kaitannya atau gimana? Oh oke Kak, berarti sebelumnya sempat jadi mahasiswa Kak ya? Iya, Kak, udah sempat. Sekarang jadi maba lagi. Oke. Kalau di akun lamanya berarti udah mengajukan undur dirinya dari kapan Kak? Udah dari awal bulan ini, Kak. Terus kemarin baru dihubungi sama LA Afik-nya. Oh. Paling sama kakaknya dicoba cek dulu di Igresias kakaknya kan bisa memantau ini ya proses undur diri mahasiswa. Dicoba cek udah sampai mana proses approvalnya kan itu berjenjang kak ya ada Sampai 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 Kaprodi, Kak. oh sampai kaprodi baru 2 berarti ya dari dosen wali. Paling ditunggu dulu Kak sampai proses undur dirinya selesai sampai direktur akademik. Nanti untuk SSO yang baru ini baru bisa diaktifasi setelah akun lamanya ini tercatat nonaktif dengan status resign. Jadi kalau sekarang mah masih belum bisa karena masih aktif yang lamanya. Oh gitu. Berarti kan katanya kurang lebih 1 bulan ya nyampe ke direktur akademik. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi baru bisa ya, Kak? Ya paling kalau nanti butuh lebih cepat di follow up ke LAFIK-nya lagi. Itu yang tadi Oh gitu. itu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ya, soalnya jadinya kebaca bentrok ntar akunnya kalau dua-duanya aktif gitu Kak. Oke, siap Kak. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dulu ya teman-teman untuk sesi selanjutnya. Silahkan untuk Kak Yulimar bisa disampaikan kendalanya. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa Kak. Ya, oke. Jadi saya sudah coba aktivasi.
dan Iya. sudah bisa masuk di Gracias, sudah bisa. Lalu saya kan mau coba ini email di mana bacanya gitu. Tadi dikatakan di Outlook ya. Apakah di web Outlook.com? Saya coba juga ke situ, tapi sudah ada tulisan buy gitu, seperti harus membeli. Apakah saya sign in aja di situ atau gimana? Ada tulisan harus beli gitu di situ. Atau kan saya nggak lanjutkan tuh di Outlook.com-nya. Terus saya ikutin yang di awal tadi yang untuk Microsoft 365-nya. Tetapi pada saat saya klik di situ itu pertama kan muncul yang QR code itu kan, muncul ya QR code itu di laptop. Lalu kan diminta dibaca pakai handphone, saya ikutin gitu kan, sampai terakhir. Tetapi pada saat autentifikasi terus gagal gitu. Saya coba ulangi itu prosesnya, tetapi muncul kedua-duanya muncul ini silakan masukkan angka yang di HP Anda kan gitu. Saya buka HP, di HP-nya muncul kalimat yang sama dan screenshot yang sama, silakan masukkan nomor otentik, nomor yang di layar. Gitu, mentok di situ saya jadi, karena dua-duanya menampilkan angka yang disuruh dimasukkan gitu. Harusnya kan salah satu saja kan, misalkan laptopnya minta angka, saya buka di handphone, angkanya saya masukkan di laptop, itu nggak bisa gitu. Jadi salahnya di mana gitu. Oke, baik. Izin menjawab ya, Kak. Jadi, kalau kami cek di data Kakak saat ini sudah berhasil ya untuk aktivasi SSO-nya. Namun, untuk MFA-nya sepertinya ya terkendala. Tapi kalau kami cek di data untuk MFA Microsoft-nya sudah aktif juga saat ini. Jadi, kemungkinan kendalanya itu apakah Kakak pernah menghapus aplikasinya atau Di uninstall mungkin? handphone pernah uninstall, di handphone. Iya. Biasanya kendalanya karena itu, Kak. Jadi pernah di-uninstall atau terhapus ya. Jadi Iya. memerlukan reset ya autentikasi Microsoft-nya. Jadi mungkin untuk sekarang Kakaknya nanti bisa menghubungi kami ya, IT Service Desk melalui WhatsApp agar nantinya bisa kami reset MFA-nya. Mungkin seperti Nomor itu. Nomor WhatsApp-nya yang mana? Kan banyak itu nomor WhatsApp-nya di bawah itu. Iya. Nomor WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp-nya nanti akan kami informasikan ya di kolom chat. Oh iya. Nanti Kakaknya bisa hubungin kami dengan nomor tersebut. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin kita lanjutkan ya teman-teman untuk materinya. Nanti untuk yang sudah terlanjur raise hand, nanti akan kita buka sesi Q&A di sesi akhir ya mungkin. Mungkin izin melanjutkan materinya. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil nih untuk melakukan aktivasi SSO, biasanya akan ada informasi ya yang mewajibkan teman-teman atau menginformasikan kepada teman-teman untuk login ke website 1.telkomuniversity.ac.id. Nah, untuk proses loginnya, teman-teman bisa masukkan email Telkom University-nya ya. Jadi username ditambah @student.telkomuniversity.ac.id. Kemudian teman-teman bisa masukkan password SSO-nya. Nah, kemudian nantinya teman-teman akan diwajibkan oleh sistem kami untuk melakukan aktivasi MFA ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar MFA ini adalah metode keamanan ya yang digunakan untuk mengamankan akun Microsoft teman-teman ya dari akses yang tidak sah. Intinya seperti itu. Untuk proses aktivasinya teman-teman bisa menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah perangkat handphone maupun laptop, kemudian koneksi internet. Nah, apabila teman-teman sudah memasukkan email Telkom University dan juga password, teman-teman bisa klik next ya di bagian ini. Kemudian nantinya akan muncul tampilan seperti berikut ya teman-teman. Nah, teman-teman akan diminta untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi Microsoft Authenticator di perangkat handphonenya ya. Ya teman-teman, jadi aplikasi ini harus teman-teman download di Play Store maupun App Store ya di handphonenya. Kemudian teman-teman install ya. Kemudian apabila sudah terinstall, klik next ya.
Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan tampilan nih. Kalau misalkan teman-teman menggunakan perangkat yang berbeda-beda. Yang pertama nih, kalau misalkan teman-teman gunakan laptop ya, nantinya apabila setelah teman-teman klik next, itu akan muncul QR code ya. Di sini sebenarnya teman-teman bisa ikuti saja informasinya bahwa teman-teman diminta langsung untuk scan QR code dengan aplikasi Microsoft Authenticator. Jadi silahkan ya, nanti QR code-nya di-scan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Authenticator. Nah, berbeda dengan perangkat handphone, apabila teman-teman menggunakan perangkat handphone untuk aktivasi MFA Microsoft-nya, nanti akan ada pilihan ya. Silahkan klik yang paling atas ya teman-teman, pair your account atau hubungkan akun. Nantinya di dalam aplikasi Microsoft Authenticator-nya teman-teman akan diminta memasukkan 2 digit angka ya yang tertera di browsernya. Sampai tahap ini sebetulnya sama ya tampilannya. Nanti di sisi browser akan ada tampilan 2 digit angka. Silahkan dibuka untuk aplikasi Microsoft Authenticator-nya, dan untuk halaman browsernya itu jangan sampai di close terlebih dahulu ya. Jadi dibiarkan open sambil teman-teman masukkan kode 2 digit ini. Nah, selanjutnya apabila teman-teman sudah masukkan kode 2 digit di Microsoft Authenticator-nya, silahkan kembali ya ke browser yang tadi teman-teman gunakan untuk mengaktifkan MFA, kemudian klik done ya. Nah, sebetulnya tahapan aktivasi MFA Microsoft itu sudah selesai ya, teman-teman sampai di situ. Dan nantinya teman-teman akan masuk ke tampilan website 1.telkomuniversity.ac.id. Nah, di sini nantinya akan ada informasi daftar aplikasi apa saja yang bisa teman-teman akses sebagai mahasiswa Telkom University ya. Hanya dengan sekali akses. Jadi hanya di awal saja dan teman-teman tidak perlu login lagi ke aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya mungkin kami akan memperkenalkan ya aplikasi yang akan teman-teman sering buka selama menjadi mahasiswa Telkom University, yaitu bernama Igrasias ya, atau Integrated Academic Information System. Jadi Igrasias ini adalah portal akademik ya teman-teman. Di dalamnya nanti teman-teman bisa melihat jadwal perkuliahan ya, kemudian bisa melihat absensi kehadiran ya, pembayaran mahasiswa, maupun melihat daftar mata kuliah yang teman-teman ambil dan juga informasi profil teman-teman. Nah, untuk URL websitenya teman-teman bisa akses ya di website via website igrasias.telkomuniversity.ac.id. Kemudian untuk proses loginnya ini mungkin dari kemarin kami banyak mendapatkan laporan nih teman-teman bahwa teman-teman banyak yang terkendala ya untuk login ke Igrasiasnya. Nah, kemungkinan besar biasanya disebabkan karena teman-teman menginputkan email ya saat login ya. Padahal untuk aplikasi ini mengharuskan teman-teman untuk menginputkan username ya untuk proses loginnya. Teman-teman silahkan pilih dulu mahasiswa, kemudian masukkan username dan juga password. Nah, kurang lebih untuk tampilan aplikasi akademik Igrasias ini seperti ini ya dalamnya. Kami tidak akan menjelaskan secara detail ya untuk aplikasinya. Teman-teman bisa explore sendiri untuk penggunaan aplikasinya untuk kebutuhan akademik. Nah, di sistem Igrasias juga ya teman-teman, sama seperti Microsoft ya, dia memiliki sistem keamanan atau autentikasi keamanan. Teman-teman juga bisa mengaktifkan untuk proses keamanan Igrasiasnya ini hanya dengan menggunakan perangkat laptop dan dipastikan koneksinya stabil, dan juga aplikasi Microsoft Authenticator. Nah, untuk melakukan proses aktivasi MFA Igrasias ini ada di mana? Kalau teman-teman sudah login ya, berhasil login ke halaman berandanya atau dashboardnya, teman-teman bisa klik menu akun ya. Kemudian nanti akan ada submenu pengaturan out. Silahkan klik Apps Out Setting.
Di sana nanti sudah ada penjelasan lengkap ya bagaimana tata cara melakukan aktivasi MFA Igresiasnya. Teman-teman bisa ikuti ya untuk seluruh tahapannya. Yang pertama, teman-teman diminta untuk mendownload aplikasi Authenticator ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah punya nih aplikasi Microsoft Authenticator, itu tidak perlu di-download lagi ya. Kemudian silahkan klik Generate QR Code di bagian langkah kedua. Kemudian nantinya teman-teman bisa langsung melakukan scan QR Code tersebut dengan aplikasi Microsoft Authenticator-nya. Nah, mungkin pertanyaannya, cara scan-nya gimana Kak di aplikasi Microsoft Authenticator-nya? Nanti biasanya kalau teman-teman login ke Microsoft Authenticator, di bagian pojok kanan bawah, itu akan ada icon scanner ya. Teman-teman bisa klik icon scanner-nya. Kemudian arahkan ke QR code yang tadi sudah di-generate. Kemudian langkah terakhir teman-teman akan diminta memasukkan kode 6 digit ya yang tertera di aplikasi Microsoft Authenticator-nya, kemudian klik di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk panduan lebih detailnya teman-teman dapat scan QR code panduan aktivasi MFA Igresias. Nah, ini mungkin tahapannya seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Di bagian pojok kanan bawah ini ada icon scanner, teman-teman dapat langsung scan QR code yang tadi sudah di-generate. Nah, ini tahapannya ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi perlu kami tekankan ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bingung gitu ya, kenapa harus mengaktifkan MFA yang berbeda untuk Igresias dan juga Microsoft? Karena memang dua aplikasi ini memang memiliki autentikator yang berbeda ya. Jadi nantinya akan ada dua autentikator yang akan teman-teman aktifkan, yaitu autentikator Microsoft dan juga Igresias. Contohnya seperti gambar di poin 4 ini ya. Yang atas ini merupakan kode autentikator miliknya Microsoft ya, yang biasanya digunakan untuk login ke LMS ya, Outlook atau aplikasi-aplikasi Microsoft lainnya. Kemudian untuk yang bawah, kode autentikator Igresiasnya kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa masukkan kode ini saat login ke Igresias. Nah, nantinya kalau teman-teman sudah berhasil nih mengaktifkan autentikator Igresiasnya, saat teman-teman login akan muncul toggle out ya di sini. Untuk yang WhatsApp ini sementara untuk user mahasiswa belum bisa menggunakan untuk sistem pengiriman token WA-nya. Jadi teman-teman bisa klik toggle out ya untuk memasukkan kode autentikator, kode autentikasi 6 digit angka dari aplikasi Microsoft. Nah, di Telkom University juga kami menyediakan berbagai layanan Microsoft 365 ya yang diperuntukkan selama teman-teman menjadi mahasiswa Telkom University ya, mulai dari layanan Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan lain sebagainya. Teman-teman bisa akses panduan detailnya ya, mungkin detail dari layanan Microsoft ini pada panduan yang sudah kami lampirkan di PPT-nya. Nah, untuk berbagai layanan Microsoft sendiri, ini menurut pasal 7 ya, kebijakan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, Putih akan melakukan penghapusan lisensi ya Microsoft atau email studentnya ya secara otomatis apabila teman-teman sudah menjadi alumni terhitung 6 bulan sejak masa yudisium. Biasanya ini akan tetap terhapus otomatis meskipun teman-teman belum mengikuti wisuda ya di dalam rentang waktu tersebut. Nah, pertanyaannya adalah layanan apa saja yang terhenti setelah teman-teman sudah menjadi alumni atau sudah yudisium. Yang pertama adalah email ya, email.student.telkomuniversity.ac.id-nya, kemudian layanan OneDrive, kemudian seluruh lisensi Microsoft 365-nya seperti Word, Excel, dan PowerPoint.
Kemudian seluruh layanan Microsoft lainnya ya seperti Teams maupun SharePoint. Nah, untuk itu bagi mahasiswa yang mungkin sudah dinyatakan lulus atau yudisium, harap segera melakukan backup data ya, backup seluruh data perkuliahannya mungkin yang disimpan di dalam OneDrive. Karena nanti akun dan lisensi teman-teman ini akan terhapus secara otomatis. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencoba nih bila sudah aplikasi ke SSO Telkom University, mencoba layanan MyTelu Mobile ya. Ini adalah aplikasi mobile apps ya yang dapat teman-teman download di Play Store maupun App Store ya. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan akademik teman-teman ya. Biasanya sih kalau di keseharian atau kegiatan perkuliahan ya, aplikasi ini sering dipakai buat scanning kehadiran nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa presensi kehadiran perkuliahannya melalui aplikasi ini. Jadi silahkan mulai dicoba-coba atau dieksplor ya seluruh layanan yang bisa teman-teman nikmati atau dapatkan ya selama menjadi mahasiswa. Teman-teman juga bisa melihat nilai ya di aplikasi ini, kemudian scanning kehadiran. Kemudian ada juga fitur timeline ya yang teman-teman ini bisa berinteraksi ya mungkin dengan sesama mahasiswa untuk sharing informasi atau sharing hal-hal tertentu. Nah, Telkom University juga menyediakan layanan internet gratis selama teman-teman berada di area Telkom University atau di area kampus. Dan untuk WiFi ini jaringannya bernama Telu Connect WiFi ya teman-teman. Jadi teman-teman mulai bisa gunakan ya. Untuk yang sudah berhasil melakukan aktivasi SSO sudah bisa menggunakan layanan Telu Connect ini secara gratis ya selama teman-teman berada di area Telkom University. Untuk cara loginnya teman-teman bisa masukkan username maupun password SSO-nya. Namun di perangkat tertentu ya teman-teman ada metode ya atau cara login yang cukup berbeda ya, hanya di beberapa perangkat handphone maupun laptop tertentu. Jadi apabila teman-teman terkendala nih untuk login ke Telu Connect-nya, teman-teman bisa menghubungi kami ya, IT Service Desk Telkom University. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan layanan Azure DevTools ya. Ini adalah kumpulan aplikasi berlisensi dari Microsoft ya. Untuk panduan detailnya teman-teman dapat scan ya panduannya di link yang sudah kami lampirkan di PPT-nya. Nah, bagi teman-teman nih yang mungkin menyukai menulis gitu ya, atau memiliki minat ya di bidang keahlian tertentu ya, atau memiliki ingin sharing keilmuannya, ingin sharing pengalamannya, atau hanya sekedar informasi, teman-teman kita juga mewadahi teman-teman untuk dapat menulis ya, yaitu di blog mahasiswa. Teman-teman bisa akses blog mahasiswa ini melalui URL student.telkomuniversity.ac.id ya. Untuk mengaksesnya teman-teman tidak perlu register akun karena teman-teman sudah otomatis terdaftar sebagai kontributor penulis. Nantinya dari tim IT kami akan mereview dulu ya tulisan teman-teman yang berhasil disubmit di sini untuk nantinya bisa di-approve ya di website domain Telkom University. Nah, kalau teman-teman rajin nih mengirimkan hasil tulisannya ya, sekedar sharing ilmu atau pengalamannya, karena menggunakan domain Telkom University yang mungkin rankingnya sudah tinggi gitu ya di Google, ini secara tidak langsung juga memberikan keuntungan ya buat teman-teman gitu. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kendala ya terkait aplikasi maupun beberapa layanan di Direktorat Putih, teman-teman juga dapat mengirimkan tiketing ya ke aplikasi e-tiket Direktorat Putih. Ini dapat diakses ya melalui website 1.telkomuniversity.ac.id. Nantinya akan ada
menu etiket putih. Nah, teman-teman dapat menginputkan tiket baru ya sesuai dengan keluhan atau kendala yang teman-teman alami di bagian ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah lupa nih terkait password SSO-nya atau mungkin hanya sekedar ingin merubah password SSO, itu bisa teman-teman lakukan ya. Caranya adalah melalui dua link yang berbeda ini. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau misalkan teman-teman lupa ya dengan password awalnya, teman-teman bisa ikuti panduan yang sebelah kiri ya, forgot password. Apabila teman-teman hanya ingin merubah password dan masih ingat password lamanya, teman-teman bisa gunakan fitur yang change password ya. Mungkin kami tidak akan menjelaskan detail ya, teman-teman bisa mengeksplor sendiri bagaimana cara bila teman-teman sudah lupa gitu ya dengan password akun SSO-nya. Nah, baik di lingkungan Telkom University juga, kami juga concern terkait dengan keamanan data ya, pentingnya menjaga keamanan data pribadi maupun akademik ya untuk menghindari akses yang tidak sah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, teman-teman harap atau sebetulnya wajib ya mengaktifkan MFA baik itu untuk akun Microsoft-nya dan juga akun Iglesias. Kemudian silahkan teman-teman melakukan backup data secara berkala ya dan simpan di penyimpanan yang mungkin disediakan oleh instansi Telkom University. Kemudian tidak menyebarkan data pribadi ya, baik itu NIM, kemudian nomor telepon maupun email Telkom University di website ya secara publik dan bisa diakses oleh siapapun. Kemudian yang keempat, teman-teman juga harus turut ya menjaga keamanan data instansi Telkom University. Kemudian selalu berhati-hati dengan link phishing ya apabila teman-teman mendapatkan link-link phishing dari email, WA, SMS itu jangan langsung diklik ya karena biasanya akan berdampak ya terhadap data kredensial teman-teman. Kemudian apabila ada indikasi nih penyalahgunaan data pribadi teman-teman, saran dari kami teman-teman harus segera melakukan reset password ya yang pertama. Kemudian dapat melaporkan indikasi penyalahgunaan ini ke BSLA atau bagian akademik Telkom University. Kemudian hindari connect ya ke perangkat-perangkat publik seperti WiFi cafe ya, karena biasanya perangkat seperti itu berpotensi untuk bisa mengakses data-data pribadi teman-teman. Kemudian silahkan matikan GPS jika tidak digunakan. Jangan lupa untuk mengunci perangkat teman-teman, kemudian matikan Bluetooth dan NFC bila tidak digunakan, dan yang terakhir adalah menghubungi pihak berwajib atau fakultas apabila teman-teman kehilangan perangkat pribadi. Nah, ini adalah kesimpulan ya beberapa aplikasi yang dapat teman-teman akses dengan SSO Telkom University. Sebetulnya tidak semua aplikasi ada di list ini ya, tapi teman-teman mungkin mulai sekarang bisa mengeksplor beberapa aplikasi ini karena biasanya aplikasi ini yang banyak digunakan ya saat teman-teman aktif menjadi mahasiswa Telkom University. Oke, baik, selanjutnya mungkin kita akan open sesi tanya jawab ya teman-teman. Atau mungkin saya kembalikan dulu kepada MC, silakan Mbak Risma. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk sesi pemaparan materi mengenai sosialisasi SSO beserta pengenalan layanan TI telah disampaikan tadi gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Melina yang telah menyampaikan materi Share Education SSO dan layanan TI. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi kepada teman-teman mahasiswa yang masih mengalami kendala. Boleh raise hand terlebih dahulu, yang mana nanti dari urutan paling atas akan kita allow mic-nya untuk bisa menanyakan secara langsung. Jadi barangkali ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh raise hand terlebih dahulu di Teams-nya. Nanti akan kami panggil namanya berdasarkan urutan yang paling atas. Seperti itu. Silakan teman-teman.
Dan sebagai informasi, untuk saat ini itu fokusnya adalah hanya untuk aktivasi SSO sebenarnya untuk, dalam waktu dekat ini gitu ya. Karena ada yang bertanya juga sebelumnya, ini, harus hari ini kah aktivasinya? Enggak juga gitu ya, cuman Eee, akun SSO ini bakal digunakan nantinya ketika nanti registrasi mata kuliah ataupun nanti pada saat PKKMB. Jadi lebih cepat, lebih baik meskipun sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk aktivasi SSO. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau masih ada yang kendala nggak usah khawatir karena SSO akan tetap bisa dilakukan aktivasi kapan pun. Seperti itu. Boleh teman-teman kita tunggu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih kendala, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke. Mungkin kita tunggu sampai 15.20 buat yang mau tanya gitu ya. Kalau memang sudah aman semua, akan kita tutup untuk sesi sosialisasi hari ini. Dan mungkin, buat yang saat ini sudah menghubungi kami melalui WhatsApp, mohon menunggu terlebih dahulu. Kemungkinan saat ini chat WA sedang kami tutup sesinya, karena saat ini kami sedang fokus di sosialisasi. Mungkin nanti sore akan kami buka kembali untuk, chat WhatsApp-nya, gitu ya. Jadi barangkali ada yang masih tertahan oleh chatbot AI, nanti boleh chat lagi di sore hari. Dan apabila sudah mengisi form kendala, boleh ditunggu. Jadi tidak perlu follow up ke WhatsApp, nanti akan kami tindak lanjuti terlebih dahulu untuk respon dari form kendala ini. Akan kami hubungi kembali nanti. Seperti itu. Kita tunggu sampai 15.20 ya, teman-teman. Oke, ada yang bertanya di chat dari Kak Ahmad Rifada. Terkendala on mic. Oke, nggak apa-apa, Kak. Selamat siang, izin bertanya. Mahasiswa Fast Track berhasil melakukan aktivasi SSO dan sudah bisa masuk ke Igresias. Namun MK Fast Track yang sudah saya ambil selama itu belum muncul pada Hmm. Oke, ini berarti perihal data mata kuliah, Kak ya, data akademik. Nah, untuk, hal ini saran dari kami, dicoba untuk menghubungi akademik fakultasnya dulu saja atau prodinya. Karena sebagai pihak yang lebih mengetahui perihal proses, MK Fast Track-nya gitu ya. Jadi nanti dari fakultas atau dari akademik yang akan menindaklanjuti, menelusuri terkait histori, mata kuliah di semester atau di akun sebelumnya, seperti itu, Kak. Barangkali kalau emang ini ternyata kendala sistem dari sisi kami, sisi IT, mungkin nanti akan dibantu dari akademik fakultas yang akan melaporkan kepada tim putih. Seperti itu untuk Kak Ahmad. Selanjutnya ada dari Kak Akbar Ramadan, untuk ganti password aplikasi MyTLU ini kemana? Oke, untuk ganti password aplikasi MyTLU ini, sebenarnya dia gabung Kak ya, dia aplikasi MyTLU itu loginnya pakai SSO. Jadi Kakaknya kalau mau ganti password SSO termasuk MyTLU, dan nanti akan berubah juga ke aplikasi Igresias. Ganti password. Nah, nanti untuk ganti password ini bisa melalui portal 1, linknya ada di 1.telkomuniversity.ac.id, boleh di next. Nah, ini untuk detail panduan lengkapnya, Kak. Nanti di sini ada panduan langkah-langkah dari awal hingga akhir, tata cara untuk merubah password SSO, yang mana nanti ini akan otomatis merubah password di MyTelU, termasuk Igresias, termasuk pun akun email SSO-nya yang digunakan untuk login Microsoft. Seperti itu buat Kak Akbar. Jadi ini ada 2 ya, untuk panduan itu ada yang lupa atau ubah. Kalau lupa ini berarti tidak mengingat untuk password yang lamanya, kalau ubah ini berarti mengingat karena nanti akan ada kolom isian password yang lama, seperti itu.
Baik, untuk rekan-rekan yang lain, masih adakah yang mau ditanyakan? Oke, boleh reaction kalau yang sudah aman sejauh ini, boleh dicek-cek dulu masih pada adakah di sini? Oke, masih ada ya. Oke, masih pada hadir ternyata. Ada yang tanya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk sesi sosialisasi saat ini. Dari Kak Denri Syahputra, izin bertanya saya untuk tahap keempat login Microsoft 365 itu bisa menyusul tidak soalnya tetap ada kerusakan. Oke, berarti di tahapan aktivasi MFA Kak ya. Untuk aktivasi MFA ini boleh dilakukan menyusul, silahkan. Namun sebenarnya kalaupun mau dilakukan sekarang pun bisa karena ada opsi menggunakan HP saja, jadi tidak bergantung ke laptop sebenarnya. Cuman kalau memang ingin lebih mudah, memang kami sarankan menggunakan laptop juga agar nanti prosesnya adalah hanya dengan scan QR di laptop. Cuman kalau emang mau coba aktivasi melalui handphone saja, boleh coba dengan klik seperti ini nanti pas di next itu ada pair your account to the app by klik this link, seperti itu. Atau nanti kalaupun butuh panduan lengkap, ada di website kami, dicoba search aja panduannya ini, Value ACID MFA Office. Seperti itu, Kak. Jadi kalau mau menyusul nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Biasanya kalau buat PKKMB itu dibutuhkannya itu adalah MyTelU, karena nanti ada scan QR buat kehadiran kegiatan. Seperti itu. Oke, dari Kak Balia mungkin terakhir ya, ini terakhir. Izin bertanya, saya udah berhasil aktivasi SSO, tapi saat login Igracia salah terus. Padahal saya udah masukin username dan password dengan benar. Oke, buat yang pertama, untuk Kak Balia, yang perlu dicek adalah di bagian username. Pastiin username ini yang dimasukkan adalah username saja, jangan sampai ditambahkan domain kampus. Misalkan di sini username Kak Balia ini adalah Balia Abiji. Cukup masukkan itu saja. Tidak perlu masukkan baliaabiji@student.telkomuniversity.ac.id. Jadi cukup nama depannya saja. Sesuai dengan pas aktivasi SSO di awal. Seperti itu. Terus pastikan juga untuk passwordnya sudah sesuai dengan pada saat aktivasi tadi. Apabila masih tidak bisa, dengan kedua tahapan itu coba akses di browser lain atau browser incognito. Karena beberapa kali juga ada yang terkendala seperti ini disebabkan oleh cache browser. Jadi saran kami coba akses di browser lain terlebih dahulu. Ataupun jika nanti masih tidak bisa dan muncul ada CAPTCHA, verifikasi CAPTCHA, pastikan yang dimasukkan hanyalah karakter yang berwarna hitam saja. Seperti itu untuk Kak Balia. Kalaupun masih nggak bisa, step terakhir yang bisa dilakukan adalah ubah kata sandi untuk sinkronisasi akun SSO-nya. Seperti itu. Oke, sama-sama Kak. Baik teman-teman, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi sosialisasi siang hari ini. Karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, ini jangan lupa juga untuk mengisi form kehadiran dan feedback untuk kegiatan kali ini. Boleh di-screenshot saja dulu, bisa diisi menyusul nanti kalau sedang berkendala. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Terima kasih kepada mahasiswa sekalian atas kehadirannya pada siang menuju sore hari ini. Semoga sosialisasi ini dapat memudahkan dalam proses aktivasi dan penggunaan layanan TI ke depannya. Apabila ada kendala, mahasiswa dapat langsung mengisi form kendala yang telah kami bagikan melalui chatroom ini. Jangan lupa juga tadi mengisi form kehadiran yang telah kami bagikan. Saya, Risma Nur, selaku MC pada kegiatan kali ini dan mewakili seluruh panitia kegiatan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sekian dari kami. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.